Shalom, puji Tuhan. Mari kita bersyukur dengan merenungkan firman Tuhan lagi. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari ini. Kami mau merenungkan firman-Mu. Kiranya hikmat pengertian dari Roh Kudus menuntun dan menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil di dalam Markus 5 ayat 26. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Tema kita adalah berfokuslah kepada Tuhan. Bapak Ibu, ada seorang wanita di dalam nats ini, dia mengalami sakit pendarahan yang begitu berat dalam hidupnya. Ia menderita selama 12 tahun menanggung sakit pendarahan ini. Bukan seminggu, bukan sebulan, atau bukan setahun. 12 tahun. Tentu waktu yang sangat lama dan berat. Darah yang seharusnya berada di dalam tubuh itu keluar terus, sehingga keadaannya pastilah sangat lemas dan semakin memburuk. Nah, berbagai usaha telah dia lakukan demi mendapatkan kesembuhan. Tapi selalu saja gagal. Bahkan sudah banyak sekali tabib yang ia datangi, tetapi hasilnya juga tetap nihil. Justru ia semakin menderita karena sakit tidak kunjung sembuh, dan semua harta yang ada padanya sudah ludes untuk biaya pengobatan. Secara manusia, wanita ini sudah tidak tahan dan pasti sudah hopeless alias putus harapan. Harapan untuk hidup rasa-rasanya sudah sangat tipis. Tidak bisa dibayangkan betapa sangat menderitanya wanita itu. Jika orang lain yang mengalaminya belum tentu dapat bertahan. Bisa saja mereka akan mengakhiri hidupnya alias bunuh diri. Tetapi wanita ini tidak menyerah pada keadaan. Selalu ada jalan jika kita mau berusaha. Setiap orang pasti memiliki masalah dalam hidupnya tanpa ada terkecuali. Tetapi yang menjadikan seseorang tampil sebagai pemenang adalah ketika ada setitik terang masuk di hatinya. Apa itu? Iman. Maka disitulah ada pengharapan. Nah, perempuan inilah yang mengalami itu. Dia mendengar kabar tentang Yesus, lalu timbullah iman di dalam hatinya. Roma 10:17, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Harapannya kembali timbul, dan karena pengharapannya itu ia mampu menerobos banyaknya orang yang sedang mengerumuni Yesus pada waktu itu. Wanita ini tidak peduli kondisi fisiknya yang lemah, bahkan najis. Bahkan menurut Taurat ini sesuatu yang menjadi aib. Tetapi ia tetap bertekun, ia tetap fokus berusaha menjamah jubah Yesus. Mata wanita itu hanya tertuju kepada Yesus. Meskipun untuk berjumpa dengan Yesus ada banyak sekali penghalang, karena Yesus selalu dikelilingi oleh orang banyak. Wanita itu percaya dengan iman bahwa Yesus sanggup melakukan perkara besar. Iman adalah hal yang paling penting yang dapat mengalahkan dunia ini dengan segala persoalannya dan segala masalahnya. Masalah seberat apapun, jika kita bersama Yesus, kita pasti akan keluar sebagai pemenang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini saudara sedang mengalami masalah yang mungkin sama atau juga bisa saja berbeda, tetapi esensinya mungkin bisa saja sama, ya. Tetapi masalahnya tidak berganti pada persoalan berbedanya, tetapi kepada apakah kita mau mengarahkan hati kita dan fokus untuk melihat Tuhan yang adalah Sang Kuasa, Sang Pemilik kehidupan dan kesembuhan dalam hidup kita. Karena itu, mari saudara dengar baik yang harus kita lakukan sekarang. Mari berimanlah kepada Yesus. Dengarlah firman Tuhan, kemudian dengan mendengar firman engkau mendapatkan sesuatu yang meneguhkan imanmu, maka arahkanlah hatimu kepada itu, kepada firman, kepada Yesus Kristus, dan bertekunlah dan fokuslah kepadanya. Maka raihlah kesembuhan, kepulihan, dan berkat Tuhan itu dengan hatimu berpaut, hatimu intim, hatimu terdekat dan terikat dengannya. Maka kuasa Allah akan nyata, sungguh menjamah hidupmu, dan engkau akan merasakan ada aliran-aliran kesembuhan dan pemulihan mengalir memulihkan hidupmu. Kiranya Roh Kudus menolong untuk bisa saudara alami firman ini dan selalu berkemenangan di dalamnya.
Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biarlah kiranya damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal memenuhi hati kami untuk mulai memandang ada hal-hal yang dunia tidak dapat sentuh dan buat. Tetapi ada Tuhan bagimu, denganmu tidak ada yang mustahil. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Mari selamat beraktivitas dan berfokuslah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.